Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Ayu dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 2 kita belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan isi dongeng. Yang kedua, siswa mampu memahami tentang sifat pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, siswa mampu memahami gerakan hewan di lingkungan. Dan terakhir, siswa mampu memahami tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang pertama. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng. Dan juga kita dapat memahami dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya. Perhatikan, ada beberapa kata tanya. Yang pertama, apa? Apa untuk menanyakan sesuatu hal. Terus siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan sebab atau akibat. Bagaimana? Menanyakan cara atau proses terjadi sebuah peristiwa. Nah anak-anak, informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Berikut Miss Ayu punya contoh peta pikiran. Silakan anak-anak perhatikan ya. Ini adalah peta pikiran. Di tengah itu yang berwarna biru itu adalah judulnya. Nah anak-anak bisa membuat di bagian atas, bisa buat kotak. Kalian pikirkan dulu mau buat pertanyaan berapa. Kalau pertanyaannya 4 berarti kotak yang mengelilingi yang warna biru itu harus 4. Boleh kapan, atau apa, siapa, dan seterusnya. Ini ada contoh di mana kegiatan dilakukan. Berarti menanyakan tempat. Anak-anak bisa membuat contoh seperti itu. Silahkan kalian coba membuat peta pikiran berdasarkan cerita tentang kancil dan buaya yang ada di halaman 15 sampai halaman 16. Oke anak-anak, kita lanjut dengan matematika tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Jika sebelumnya kalian sudah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan, sekarang kita belajar sifat pertukaran pada perkalian. Nah, A kali B sama dengan B kali A. A dan B merupakan bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Made memiliki 12 telur ayam. Telur tersebut dimasukkan ke dalam 4 kotak. Setiap kotak berisi 3 telur. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, yang perlu kalian buat jika kalian menemukan soal cerita seperti ini, yaitu kotaknya atau kelompoknya. Tadi dikatakan bahwa ada 4 kotak, berarti buat 4 kotak. Dan di dalam kotak berisi 3 telur. Berarti setiap kotak itu 3 telur. Lihat ya, ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Dan setiap kotak berisi 3 telur. 1, 2, 3. Bisa ditulis dalam penulisan lambang bilangan, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, yang kedua, anak-anak ganti di sana ya. Kedua, Made kemudian mengubah banyak telur ayam, bukan telur angsa ya. Made kemudian mengubah banyak telur ayam, tiap kotak ada 4 butir. Nah, jadi sekarang kita membuat pertukaran. Jika 4 kali 3, yang di atasnya berarti di bawahnya 3 kali 4. 3 kotaknya dan setiap kotak berisi 4 butir telur ayam. Jadi bisa ditulis 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, yaitu hasilnya 12. Nah anak-anak, jika kalian sudah bisa mengerjakan soal matematikanya, Miss Ayu yakin kalian juga bisa memahami gerakan hewan di lingkungan dan meniru gerakan itu. Contoh meniru gajah berjalan. Nah anak-anak, di bawah ini ada lagu kupu-kupu yang lucu. Miss Ayu mau mengajak anak-anak membuat gerakan berdasarkan gambar atau juga boleh bebas gerakannya sambil mendengar dan menyanyikan lagu berikut ini. Ayo semuanya berdiri. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang?
Wah, semuanya hebat ya. Nanti bisa kalian coba lagi. Sekarang kita lanjut materi kita tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluargamu. Contoh keberagaman sifat, Doni dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu lucu dan periang. Ibu Doni memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar, sedangkan ayah Doni memiliki sifat tegas tetapi juga penyayang. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Ayo, coba kalian tulis semua anggota keluargamu di rumah beserta sifat masing-masing. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semangat selalu buat kalian. Sampai jumpa.